Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam acara Morning Call GPIB bersama Pendeta Nyonya Yanadel Like Hehanusa Sahetapi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan. Kita bersama akan melandasi seluruh aktivitas kita di hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, baiklah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam nama Kristus, firman yang hidup, umat-Mu bersimpuh dalam kerendahan, menaikkan syukur kepada-Mu, karena kasih setia-Mu sungguh kami nikmati dalam hidup ini, sehingga Engkau mengantar kami untuk berada lagi di pekan yang baru, di hari yang baru. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu, dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus, supaya kami boleh menyambut akan firman-Mu dan mau terdorong untuk melaksanakannya dalam hidup beriman, untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup dimanapun kami berada. Mari Tuhan, Engkau bersabda, dan kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, pembacaan Alkitab terambil dari Ulangan pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita.
setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cicitmu semuanya itu, yakni hari ini, ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Sampai sedemikian bacaan Alkitab bagi kita saat ini. Berbahagia semua kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berbicara tentang jati diri, atau lazimnya disebut juga sebagai identitas diri, maka itu merupakan ciri khas yang menandai kehidupan seseorang, sekelompok orang, ataupun suatu bangsa. Jati diri juga sekaligus menunjukkan pada keberadaan diri itu sendiri. Keberadaan diri yang rusak dan hancur akan berbuah dalam perilaku yang tidak diharapkan. Tetapi ketika orang menyadari betapa nilai diri itu begitu istimewa, maka upaya untuk memaknai hidup diperjuangkan sesuai dengan aturan, sesuai dengan kaidah ataupun petunjuk yang pada akhirnya menghasilkan buah yang baik. Sesuatu yang baik tentu mempunyai nilai dan perlu untuk dijaga, dilestarikan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga generasi berikutnya mempunyai pengetahuan, bahkan sekaligus terdorong untuk memelihara hal-hal yang bernilai itu. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teks bacaan Alkitab pagi ini, yakni Ulangan 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, hendaknya dibaca seluruh perikopnya agar kita dapat memahami secara utuh tentang bagaimana Musa menantang orang Israel
untuk tetap setia pada perjanjian yang telah Allah tetapkan untuk umatnya. Bahkan sekaligus umat juga dapat mengikuti ajaran hukum yang telah Allah berikan kepada umat itu melalui Musa di padang gurun. Pemberian, ketetapan, dan peraturan untuk dilakukan dengan setia oleh umat Tuhan sekaligus mau mempertegaskan tentang jati diri umat Tuhan yang dikuduskan agar bangsa lain dapat menyaksikan siapa sebenarnya Allah Israel itu. Bahwa Allah Israel adalah Allah yang menghendaki umat untuk berlaku setia dan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghadirkan perilaku yang bijaksana, perilaku yang berakal budi. Hidup yang bijaksana adalah hidup yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan akan merenungkan Taurat Tuhan, mengingat ketetapan dan peraturan Tuhan, lalu mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Perkataan orang yang takut Tuhan mengandung kuasa, karena hikmat Tuhan ada padanya. Dengan hikmat Tuhan, orang didorong untuk berlaku adil, setia, dan taat kepada Tuhan. Hal ini dilakukan dengan kesadaran bahwa karya keselamatan telah Tuhan lakukan dalam sejarah bangsa itu, seperti keluarnya bangsa itu dari tanah perbudakan di Mesir. Bagaimana pemberian hukum serta perjanjian Allah bagi umat itu. Dan diperlihatkan kepada umat itu bagaimana keberpihakan Allah kepada mereka yang taat dan setia. Yakni mereka yang diizinkan untuk tetap memperoleh hidup. Sementara bagi mereka yang tidak setia dengan ikut menyembah Allah lain seperti menyembah Baal Peor, akan mendapatkan bagian yang ditentukan bagi mereka, yaitu dimusnahkan. Nasihat untuk memelihara hukum Allah bertujuan agar umat dapat membiaskan jati dirinya sebagai bangsa yang punya keintiman dengan Tuhan Sang Pemilik kehidupan, serta memperkenalkan bahwa bangsa yang setia kepada Tuhan ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, seperti berlaku adil kepada sesama. Nilai ini harus terus dijunjung tinggi sebagai umat yang memiliki identitas atau jati diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, hari ini kita berada dalam terang tema mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tema ini berhubungan dengan nantinya di hari Jumat, tepatnya tanggal 1 Oktober 2021. Sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai identitas diri, kita bersama akan merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Ini merupakan momentum bersejarah, momentum yang penting dalam mengingat perjalanan sejarah untuk mempertahankan ideologi bangsa. Bahwa Hari Kesaktian Pancasila dilatar belakangi oleh peristiwa G30 SPKI
yang menyebabkan 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat gugur. Kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila guna menghormati seluruh pahlawan yang telah gugur itu dalam melakukan tugas melindungi Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa ini, dan sekaligus merupakan identitas diri bangsa ini. Di dalamnya ada nilai keadilan yang harus diperjuangkan demi mencapai masyarakat yang makmur dan damai. Karena itu, mengamalkan nilai-nilai Pancasila hendaknya dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah telah memanggil dan mengutus kita untuk melakukan kehendak-Nya dengan taat dan setia, lagi bijaksana, sehingga rasa nasionalisme yang tinggi, bahkan patriotisme yang tinggi, tidak akan luntur dari kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang kita cintai. Kalau Israel diajarkan tentang ketetapan dan peraturan agar mereka berlaku bijaksana dan berakal budi, maka biarlah kita juga menyambut pengajaran ini dengan sikap iman, agar dalam membangun relasi dengan semua orang dalam konteks Indonesia yang multikultur ini, ada secercah cahaya terang yang terus terpancar, di mana nilai-nilai keadilan kita tampilkan untuk kemuliaan Dia, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Selamat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan mendekatkan diri pada Tuhan, menjalin keintiman dengan Tuhan. Dengan demikian, semangat untuk memperjuangkan keadilan dapat saudara lakukan kapan dan di mana saja saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah untuk firman Tuhan yang telah Engkau hadirkan bagi kami semua. Perintah-Mu Tuhan, ketetapan dan peraturan mengantar kami untuk merasakan betapa dalam relasi kami dengan Engkau menjadi sangat bermakna ketika kami sungguh-sungguh mau taat dan setia, juga di dalam menjalani hari-hari hidup kami, mempraktekkan nilai-nilai iman, nilai-nilai keadilan sebagai wujud nyata rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, melalui Morning Call GPIB, umat-Mu, warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kami semua ada bersama, sehati menaikkan syukur kepadamu, menikmati hari Dominggu, hari Tuhan, dan memasrahkan diri kepadamu, supaya Roh Kudus menuntun kami untuk memaknai hidup kami selanjutnya, agar dalam ketaatan kepadamu, kami semua
dapat senantiasa menunjukkan kesetiaan kasih kami kepadamu melalui perbuatan berlaku adil, setia, menjalani hidup sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang Engkau berikan. Sebagai bagian dari masyarakat, kami bersyukur bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi bagian penting untuk mana kami menyambutnya dan menjalaninya. Ketika kami melakukan semuanya itu, kami melakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu, mari Tuhan memberkati kami untuk dapat mewujudkannya. Berkati gereja yang besar ini Tuhan, bahwa akan menghadapi persidangan Sinode 21. Tuhan berkenan memberkati segala persiapan yang telah dilakukan. Tuhan memberkati umat-Mu akan seluruh aktivitas yang akan dijalani dalam hidup ini di sepanjang pekan yang akan berlangsung. Tuhan memberkati umat-Mu dalam relasi bersama keluarga, persekutuan umat, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Biarlah Tuhan sanggupkan kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa di masa pandemi COVID-19 dengan berbagai tantangan yang ada, tapi kami percaya Tuhan mengatur segala sesuatunya, memberikan kepada kami pengertian bahwa apapun keberadaan, pergumulan hidup yang dihadapi saat ini maupun waktu yang akan datang, Tuhan sangat mengetahui. Maka dalam pengharapan kami kepadamu, kami meminta selalu jaga dan lindungi kami semua. Kuatkan dan hiburkan bagi semua yang menderita, bahkan putus asa. Dan biarlah Tuhan, dalam kedekatan denganmu, kami mau bersimpu dalam kerendahan, mengakui kemahakuasaan-Mu, dan tetap bersyukur dalam segala hal. Kami menyerahkan seluruh eksistensi tubuh, roh, dan jiwa kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang pekan yang akan kami jalani. Dan ini doa kami persembahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.